Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Tulung Agung, daerah asal Mbah Kakung dari pihak ayahku. Bukan kota yang syarat akan cerita mistis, tapi cukup jawani. Sejak ayahku berusia 6 tahun, Mbah Kung boyong ke Malang. Di daerah tempat tinggal beliau, termasuk sesepuh yang babat alas hingga jadi perkampungan seperti sekarang. Beliau punya kelebihan, bisa menyembuhkan penyakit dan menemukan benda-benda yang hilang. Banyak orang berdatangan meminta bantuan beliau, baik dari Malang maupun luar kota. Tak jarang Mbah Kung diundang ke rumah pasien di luar kota. Sejak aku berusia 5 tahun, semua kegiatan berbau kejawen sudah sangat akrab bagiku. Bukan hanya melihat kebiasaan Mbah Kung, tapi sebagai salah satu cucu kesayangannya, aku juga mengikuti lelaku, meski saat ini belum paham. Kamis Kliwon aku berusaha membakar kemenyan, mengitari tiap ruangan di rumah Mbah Kung. Setelah itu menyiapkan kembang kumkuman, juga kopi legi pahit untuk leluhur. Esok harinya, pagi-pagi aku harus minum separuh air kembang kumkuman tersebut dan membuang sisanya di jalanan depan rumah Mbah Kung. Sering aku bertanya kepada beliau, kenapa harus melaksanakan kebiasaan itu. Sudah, nurut saja. Itu untuk merawat sukmamu agar selalu menjagamu. Hanya itu jawaban dari beliau. Suatu hari Mbah Kung pulang dari Madiun, usai membantu pasiennya yang konon diguna-guna. Tak seperti biasa, beliau meminta tak ada yang masuk atau mengetuk kamarnya selama beliau di dalam. Aku diminta menyiapkan air putih, nasi putih, cobek berisi bunga dan kemenyan. Usai semua siap, Mbah Kung masuk dan menutup kamar. Agak terkejut saat dibangunkan keesokan harinya. Kulihat masih pukul 3 pagi. Beliau memintaku membereskan bubur rambi yang kemarin kusiapkan. Terbelalak mata ini, melihat kasur penuh kembang kantil dan bau harum menyengat. Bukan itu saja, Mbah Kung juga memintaku memakan 2 kembang kantil yang ada di dalam takir. Sedikit enggan, ku terima takir yang disodorkan Mbah Kung. Terlihat ada 2 kembang kantil putih kekuningan di sana. Entah apa isinya, tapi kulihat juga kertas putih panjang yang dilipat dan ditekuk melingkari kembang kantil. Bismillah, sudah cepat ditelan, tidak usah dirasakan dulu. Perintah simbah padaku. Getir, langu, sebisa mungkin ku tahan rasa mual dan segera menelannya. Sini, duduk sini, menunduk. Sembari duduk di pinggiran kasur, Mbah Kung memintaku duduk di lantai tepat di depan kakinya dan menundukkan kepala. Sempat mendengar beliau membaca basmalah, lalu entah selanjutnya aku tak paham. Karena Mbah Kung memakai bahasa Jawa, lalu meniup tengkuku 3 kali. Diraihnya kertas yang ada di dalam takir tadi dan diserahkan padaku. Ini jangan sampai hilang, jangan dibawa masuk kamar mandi, letakkan di dompet atau dipakai di ikat pinggang. Panjang lebar Mbah Kung berpesan. Hari-hari setelah itu semua berjalan seperti biasa, sampai saat ada lelaki muda datang bertamu. Tadinya kukira pasien Mbah Kung, tapi tak disangka dia datang melamarku. Aku yang baru 13 tahun, yang tak sekalipun bertemu lelaki itu, kontan saja menangis saat Mbah Kung menyampaikan maksud lelaki itu pada orang tuaku. Entah apa yang dipikirkan simbah, ia tertawa bangga cucunya yang masih belia dilamar orang asing. Hanya ibu yang terus meyakinkan bahwa aku tidak akan menikah dan akan terus bersekolah. Masih manjur ilmuku. Walaupun satu sumur, aku bisa menanam karisma pada sukma cucuku. Berkarisma,
betul. Tergagah Mbah Kung membanggakan kemampuannya. Sampai di sini aku masih belum mengerti apa maksud Simbah. Seminggu berselang, lelaki yang melamar kembali datang, menanyakan jawabanku dan orang tuaku. Tak lama setelah memperoleh jawaban, ia beranjak pulang. Hening sekali malam itu, entah kenapa aku gelisah. Tiba-tiba terdengar suara benda jatuh dari balkon depan kamarku. Segera aku pastikan ada apa. Astaghfirullahaladzim. Seketika aku mematung di depan pintu kamar. Tergeletak pelapa pisang sepanjang kurang lebih 2 meter. 3 kain putih mengikat bagian atas, tengah dan bawah. Entah kenapa aku merasa pelapa itu mirip pocong. Belum habis rasa kagetku, Mbah Kung tiba-tiba sudah berdiri di samping pelapa itu dan menabur garam kasar ke atasnya. Apa ini? Tak habisin sampai pangkalnya kalau berani ganggu anak keturunanku. Di saat bersamaan kami berdua kembali dibuat kaget. Sesuatu yang menyala melintas cepat di atas kami dari utara ke selatan. Cukup cepat, tapi aku masih sempat melihat bahwa itu sebilah tombak yang ujungnya seperti terbakar api. Bulu kuduku meremang, bergidik ngeri. Mbah Kung menyadari aku ketakutan dan mengajakku turun ke ruang TV. Sudah, turun saja, Nduk. Sudah terlihat orang, tidak akan bisa apa-apa senjatanya. Sudah tumpul. Kami berdua bergegas turun. Sampai di bawah, Mbak Uti, Om dan kakak perempuanku ternyata juga ikut terbangun, mendengar keributan di atas. Mereka berlomba-lomba menanyai Mbah Kung, namun tak digubris. Mbah Kung mengambil segelas air putih, meniupnya setelah kami membaca doa, lalu menyuruhku meminumnya. Ku minum air itu dalam 3 tegukan, dan pada tegukan terakhir, tiba-tiba terasa ada yang mendorong dari dalam perut. Aku muntah, tidak hanya air, tapi kembang kantil, rambut dan batu kemenyan sebesar kerikil. Aku menangis ketakutan. Mbak Uti memelukku. Kakak perempuanku tak henti mengucap istighfar, sementara Om membersihkan barang-barang yang baru saja kumuntahkan. Saat Omku hendak membuang barang-barang tersebut, Mbah Kung segera menghentikan dan memintanya. Jangan dibuang, sini, taruh di sini, biar ku tanya apa maunya. Aku tak pernah mengirim hal buruk, kok berani mengotori rumahku. Seperti saat membantu pasiennya, Mbah Kung duduk di pinggir kasur, di sebelah meja bundar yang terbuat dari kayu jati, di dalam kamarnya. Beliau terlihat menggunting sedikit kain putih yang tersimpan dalam lemarinya sebelum duduk tadi. Kain mori, ya, seingatku itu kain mori atau kafan yang cukup lama beliau simpan. Dibentangkan guntingan kain putih itu di atas meja. Dibungkusnya kembang kantil juga rambut yang kumuntahkan tadi. Sementara batu kemenyan beliau bakar di atas anglo yang selalu ada di atas meja. Kut, kemarin Duk, anak cantik. Mbah Kung memanggilku ke kamarnya. Meski namaku Seruni, beliau selalu memanggilku Mikut, seperti nama sinden favoritnya. Aku diminta duduk di lantai, membelakangi beliau, tepat di depan kedua kakinya, dan menunduk. Lalu Simba mengucapkan semacam mantra, lalu meniup kuat ke tengkukku. Setelah begadang hingga pukul 3 pagi, akhirnya aku bisa tidur nyenyak di depan TV. Aku beraktivitas seperti biasa. Meski saat berada di beberapa tempat, terasa ada yang mengawasiku. Salah satunya di kamar mandi dan lorong sekolah. Sekolahku adalah SMP favorit dan terbaik di kota ini. Bangunannya tidak suram, tapi masih seperti bangunan aslinya. Sekolahku indah karena banyak pohon kenari berjejer sepanjang jalan di depannya. Hari itu saat di perpustakaan, aku merasa ada yang mengawasiku. Karena merasa tak nyaman, aku pergi ke kamar mandi untuk mencuci muka. Entah berhalusinasi atau nyata, aku merasa ada suara memanggil namaku dari lorong sebelah kamar mandi, tempat gudang olahraga.
dan kamar ganti siswi berada. "Seruni, kemarilah Cah Ayu." Suara yang asing bagiku, namun sangat lembut dan menarikku mendekatinya. Sedikit bergetar, kakiku melangkah ke arah suara itu. Perlahan kubuka pintu kamar ganti siswi. Suara itu makin terdengar dekat. "Nduk." Suara itu tepat di telinga kiriku. Menahan tangis, kutolehkan kepalaku. Seketika aku berteriak dan gelap. Kupicingkan kedua mataku, putih silau. Entah di mana aku sekarang. Hanya suara di kuping kiriku dan sosok itu. Sosok yang berhasil membuatku teriak yang masih kuingat. Lalu sekarang ini aku pingsan atau mati. Aku tak mengenali tempat ini. Ini bukan ruang ganti atau UKS sekolah. "Nduk, Seruni, sini anak cantik." Kembali ku dengar suara lembut itu. Kuedarkan pandangan ke seluruh ruangan. Tak kutemukan sumber suara itu. Tiba-tiba terdengar suara musik kepugiro khas temu pengantin Jawa lantang mengalun. Terlihat 3 orang berjalan beriringan ke arahku. Di waktu yang sama, aku juga mendengar suara lembut itu memanggil namaku. Bukan dari 3 orang itu. Kulihat sisi kananku. Iya, dari sana. Tampak sesosok wanita berkebaya hitam. Ia tersenyum dan melambaikan tangan memintaku mendekat. Kemana? Aku harus ke wanita itu atau menanti 3 orang yang menuju ke arahku? Pening ku rasa kepala ini. Badanku juga mulai lemas dan berkeringat dingin. Saat kakiku hampir menyerah menopang tubuhku, ku dengar suara wanita itu. "Yang kuat, Seruni. Sini dekat Mbah Putri. Jangan kau lihat yang di depanmu. Itu gangguanmu, Nduk. Jangan sampai kalah. Selalu ingat yang maha benar. Yang buruk pasti terlihat." Sekuat tenaga ku pertahankan tubuhku agar tidak tumbang. Berusaha berjalan menuju Mbah Putri yang terus memanggil. Sayang, suara musik kepugiro itu berhasil mengalihkan fokusku. Ku tatap iring-iringan yang semakin mendekat. Allahu Akbar. Segala doa ku lantunkan, ku sebut namanya berkali-kali, berharap aku dapat segera pergi atau iring-iringan itu segera menghilang. Mereka bukan manusia. Kulihat 2 pengawal menggunakan beskap dan pelangkon mengapi di sisi kiri dan kanan. Ada kembang mayang di tangan mereka yang berlumuran darah. Tatapan mata yang kosong dan air muka yang tanpa ekspresi. Bukan pengantin yang mereka apit di tengah, melainkan makhluk yang mengagetkanku di ruang ganti. Pocong. Entah berapa lama aku tak sadarkan diri. Ketika aku merasa sudah hampir mati dan tak dapat berlari dari iring-iringan pocong tadi, aku mendengar suara teman-teman sekolah memanggilku. Kubuka mata dan melihat sekeliling. Syukur alhamdulillah aku ada di UKS sekolah. Setelah memastikan keadaanku, Pak Jarot, guru matematika yang sekaligus wali kelas, memutuskan mengantarku pulang. Sepanjang perjalanan pulang, Pak Jarot terus bertanya tentang hal-hal yang tak ku mengerti. Mulai dari pagar diri, sikap dan khodam, karena tak mendapat jawaban dariku. Saat sampai di rumah Mbah Agung, Pak Jarot tidak langsung pulang. Beliau menceritakan semua yang terjadi padaku di sekolah, berikut menanyakan tentang pagar diri, juga sikap dari Mbah Agung. Panjang lebar mereka membahasnya. Sesaat sebelum Pak Jarot undur diri, ku dengar Mbah Agung meminta izin agar aku tidak masuk 3-5 hari, karena harus ke Tulung Agung. Kenapa mendadak? Pikirku. Setelah Pak Jarot pulang, Mbah Agung dan orang-orang di rumah tidak membahas apapun denganku. Semua aktivitas di rumah biasa saja. Hingga saat menjelang maghrib, Mbah Agung memanggilku ke ruang tamu. Pasti akan ada ceramah ala dalang, pikirku. Kut, Mbah sudah tahu dari gurumu. Itu gangguan dari anak yang kau tolak lamarannya.
Seharusnya ibumu membuat bubur merah putih, tolak bala setelah menolak lamaran. Berhubung sudah terlanjur, obatnya sekarang hanya dari dirimu sendiri. Kamu harus puasa mutih 7 hari atau tidak tidur malam 7 hari. Nanti Mbak ajari doa supaya mudah kamu bertemu 4 kembaran Sukmamu, kakak tertua yang berasal dari air ketuban saat di kandungan, dan adik yang berasal dari ari-ari yang akan menjagamu. Belum sepenuhnya dapat kucerna kata-kata Simbah, namun aku memilih langsung mengiyakan daripada semakin dibuat pusing dengan istilah Jawa yang menurutku lebih rumit dari matematika. Matahari semakin turun di ufuk barat. Sebelum azan maghrib berkumandang, Mbah Kung mengajakku menghafal doa yang harus kubaca tiap hari dan sore setelah 7 hari puasa mutih. Atau jika tak sanggup, bisa diganti dengan lakon ngedur atau tidak tidur. Semalaman aku menghafal doa padang ati sembari memulai lelaku di hari pertama karena aku tak sanggup puasa mutih. Bukan keputusan yang tepat pilihanku untuk ngedur, karena godaan yang kudapat bukan hanya rasa kantuk yang teramat sangat, melainkan munculnya makhluk-makhluk tak kasat mata yang begitu dekat. Setengah sadar, aku duduk bersandar di atas kasur, menahan kantuk dengan memutar lagu melalui MP3. Tiba-tiba saja seperti ada yang menarik tubuhku hingga terlentang. Seketika kantukku menghilang. Saat akan kembali duduk dan mengambil guling untuk bersandar, bukan lagi gulingku yang ada di sana. Astaghfirullahaladzim, Allahu Akbar. Aku berteriak seketika, namun tubuhku hanya bisa terduduk menatapnya. Perlahan ia bangkit dan duduk mensejajariku. Muka penuh tanah dan mata yang tajam menatap mataku semakin mendekat. Bulir-bulir air mata mengalir deras, tapi tak sepatah kata pun dapat keluar dari mulut ini. Badanku bagai beku, pasrah melihat wajahnya mendekat. Serpian tanah berjatuhan di atas tanganku yang mencengkram spray. Bau anyir menusuk hidung, rasa mual yang kurasa lenyap seketika saat mendengar ucapannya. Seru nih, jadilah istriku. Kain kafan lusuh yang membungkusnya tiba-tiba penuh bunga kantil. Begitu pula tubuhku, entah jatuh dari mana. Tubuhku dan pocong di depanku ditaburi banyak sekali bunga kantil. Setelah pasrah dalam ketakutan, entah dari mana, aku mendapatkan kekuatan. Aku berteriak sekencang-kencangnya, "Mbah Kung!" Sudut pandang Mbah Kung. Aku lahir di sebuah desa di Tulung Agung, Jawa Timur. Bapakku, Jagat Gumilar, cukup dikenal di desa kami. Karena selain punya beberapa hektar kebun cabai, beliau juga punya kelebihan, bisa menyembuhkan penyakit dengan anugerah yang dimiliki. Sebelum berpulang, beliau mewariskan ilmunya kepada kami berdua. Kang Mas Gambuh Perwito mendapat keahlian perhitungan perbintangan Jawa. Sedangkan aku, Gending Permadi, persis seperti keahlian bapak, yaitu menyembuhkan dan ngrogo sukmo. Setelah anak pertamaku berusia 6 tahun, kuboyong keluargaku ke kota Malang. Tak sepeser pun harta peninggalan bapakku bawa serta. Hanya sebuah gaman berbentuk keris yang memang menjadi perantara ilmuku dari beliau. Mulai dari nol, kehidupanku di Malang, seperti kata bapak, kulanjutkan ritual kejawen yang biasa beliau lakukan. Banyak orang meminta bantuanku untuk menyembuhkan penyakit dan menemukan barang hilang. Bukan hanya dari Malang, tetapi juga dari luar kota. Suatu ketika seorang carik di Madiun membutuhkan bantuan untuk menyembuhkan putrinya yang kena guna-guna pengasihan. Jarak yang cukup jauh dari Malang mengharuskan menginap semalam di sana. Menjelang pagi di kamar tamu yang kutempati, datang wanita berkebaya hitam yang kukenal sebagai Mbah Bu, Eyang putriku. Beliau berpesan untuk menerima wanita
yang sebentar lagi datang menjadi istri gaibku. Wanita itu akan menguatkan wibawaku, juga bisa memudahkan keturunanku selanjutnya, mewarisi kemampuan ngroko sukmo dan membuka aura. Keturunan yang satu waktu denganku, lahir dengan weton wage, hanya satu, yaitu cucuku, Seruni. Sesamanya di rumah dengan bantuan Seruni, ku persiapkan pernikahan gaibku. Semua orang yang ada di rumah ku larang mengetuk atau membuka pintu kamar selagi aku masih di dalam. Bukan pernikahan dan hubungan suami istri yang terjadi. Wanita itu hanya memintaku puasa mutih sehari semalam, mengusap kepala juga perutnya, lalu bagi hujan, bunga kantil bertaburan di atas kasur. Ditanamnya sebuah intan di keningku, diserahkan pula takir berisi 2 bunga kantil yang harus dimakan Seruni untuk membuka aura kembang dan kemampuan magisnya. Ia juga berpesan agar membuat raja untuk dipakai Seruni nantinya. Kang Mas Gending, ini sudah saya persiapkan bunga kantil untuk nak Seruni agar dimakan. Jangan lupa raja untuk perlindungan Seruni. Baik Adinda. Sebelum beranjak pergi, ia juga mengajarkan amalan Cahyamurti Jati yang harus kubaca saat matahari akan terbit atau saat bulan sudah nampak. Selama 3 hari berturut-turut, amalan agar orang bersimpati padaku, meredam amarah, membuka aura, mengontak sukma, mempertajam ilmu kebatinan, memenangkan saat pertarungan dengan hal gaib, menjauhkan bala dan banyak lagi. Jelang jam 3 pagi kubangunkan Seruni untuk membersihkan kamarku. Tak lupa ku minta ia makan kembang kantil dan menyiapkan raja yang kusiapkan. Meski wajahnya terlihat enggan, semua perintah Seruni laksanakan. Belum berapa lama sepertinya bunga kantil yang Seruni makan menampakkan pengaruhnya. Datang lelaki muda dan cukup mapan melamar Seruni yang baru 13 tahun. Sudah bisa ditebak, anak dan menantuku, terutama Seruni, menolak lamaran itu. Malam setelah penolakan lamaran, jatuh sebuah pelepah pisang di depan kamar Seruni. Aku punya firasat buruk tentang itu. Ditambah tombak yang terbang melintas di atas kami. Segera setelah Seruni ku ajak turun ke ruang keluarga. Kusiapkan air yang telah kudoai untuk Seruni minum. Benar saja, Seruni mendapat kiriman rambut, kantil, dan kemenyan. Kupungkus kantil dan rambut dalam potongan kain mori yang lama tersimpan di lemari. Batu kemenyan kubakar dalam anglo di atas meja dalam kamarku. Tak henti kurapalkan dalam hati mantra peraja untuk pagar diri Seruni. Kutiup kencang tengguk Seruni, berharap dapat menghalau semua keburukan yang menghampirinya. Saat itu juga, tanpa sepengetahuan Seruni, kubuka mata ketiga milik cucuku, sebagai awal mempersiapkannya menerima ajaran Kroko Sukmo dariku. Esoknya semua berjalan seperti biasa, hingga Seruni diantar pulang oleh gurunya. Dari gurunya ku ketahui bahwa Seruni sudah mulai melihat dan merasakan yang tak kasat mata. Melihat langsung kiriman pocong dari lelaki yang ia tolak lamarannya, yang tujuannya mematikan aura Seruni dan membuatnya tak disukai lelaki. Bahkan ia telah bertemu dengan Mbah Putri, Mbah Bu, yang tidak lain adalah buyutnya. Tanpa memberitahu Seruni, aku meminta izin pada gurunya untuk 3-5 hari ke depan Seruni tidak masuk sekolah. Kami harus menemui Kang Mas Gambuh untuk mengobati Seruni. Namun sebelum itu, saatnya aku mengajari Seruni untuk bertemu saudara gaibnya, yaitu sedulur papat Limo Pancer, Kakang Kawah Adi Ari-Ari. Segalanya kupersiapkan demi agar cucuku Seruni bebas dari gangguan kiriman buruk, juga agar ia dapat segera menguasai kelebihannya dengan baik. Dia harus jadi penerusku. Doa padang ati sudah kuberi dan dihafalkannya.
Sebelum mengamalkannya, dia harus melewati fase mutih atau ngedur. Ini malam pertama seruni lelaku ngendur. Sudah aku peringatkan akan ada godaan dari yang tak kasat mata, agar dia menyerah. Jam menunjukkan angka 2 dini hari. Ketika aku dengar seruni berteriak memanggilku. "Kenapa, Nduk? Kenapa?" Terkopoh-kopoh Mbah Kung menghampiriku ke kamar. Ada bias amarah juga iba di raut wajah beliau ketika melihat sekeliling kamar. Badanku masih gemetar, keringat dingin membasahi seluruh tubuh dan masih terus terisak karena takut. "Jangan menangis, harus kuat. Manusia tidak bisa kalah dengan jin atau setan." "Saya takut, Mbah. Saya tidak bisa menjalankan ritual ngedur." Masih erat tangan ini mengapit lengan Mbah Kung, berharap beliau mengerti dan tidak memintaku melanjutkan ritual ngedur 7 hari ke depan. Sayangnya jawaban beliau semakin memunculkan banyak pertanyaan di kepalaku. "Ya sudah, besok pagi kamu ikut Mbah ke Tulung Agung menemui Mbah Gambuh." "Mau apa, Mbah? Saya kan harus sekolah." "Sudah, nurut saja, biar kamu tidak ketakutan terus. Besok berangkat ke stasiun pagi agar tidak kesiangan sampai sana. Cepat tidur, dijagain Mbah." Usai sholat subuh dan membersihkan rumah, aku dan Mbah Agung berangkat ke stasiun. Perjalanan pertamaku keluar kota menggunakan kereta api. Sayangnya tak ada yang bisa dinikmati. Badan ini rasanya berat dan sakit semua. Namun perjalanan menuju Tulung Agung terasa begitu panjang. Sampai di stasiun tujuan, kami lanjut menggunakan dokar atau andong. Ini kali pertama aku menginjakan kaki di kota ini. Indah sekali, tidak banyak kendaraan berlalu lalang. Sepanjang perjalanan menuju rumah Mbah Gambuh, mata ini dimanjakan hamparan sawah hijau, juga rumah berhalaman luas, berpagar tembok yang kompak dengan pohon rambutan di bagian depan. Tak kurang dari 5 menit, dokar yang kami naiki berhenti di depan rumah bercat putih. Bentuknya melebar, masih dengan halaman luas yang digunakan menjemur jagung dan 2 pohon rambutan yang tumbuh rindang dekat pagar tembok. Bertuliskan tanggal dan tahun kemerdekaan Indonesia. "Assalamualaikum." "Sudah datang, Li. Sini, cepat masuk." Lelaki sedikit lebih tua dari Mbah Kung menghambur keluar dan memeluk Mbah Kung. Sudah pasti itu Mbah Gambuh. Itu pertama kalinya aku bertemu beliau. "Sudah kutunggu dari tadi. Itu mbakmu lagi masak. Anak cantik ini siapa namanya?" "Kok tahu aku mau kesini?" "Ini Seruni, bungsunya si Wiji, anak sulungku." "Iya, kemarin malam almarhum bapak datang ke mimpiku. Katanya kamu akan pulang." Mbah Gambuh menimpali. Aku yang sedari tadi hanya duduk diam memperhatikan 2 lelaki berumur itu berbincang, langsung terperanjat melihat sosok wanita dengan jarik dan kebaya muncul dari dalam. Rambut panjangnya yang sedikit beruban tergerai begitu saja dan sedikit berantakan. Mulutku siap berteriak sebelum akhirnya Mbah Gambuh angkat bicara. "Nah, itu mbakmu. Ini Nyi, gendut dan cucunya baru datang." Nyaris saja malu. Istri Mbah Gambuh kukira salah satu penampakan yang belakangan ini hobi menggangguku. Mbah Kung menyalami kakak iparnya yang baru ku ketahui bernama Mbah Yim. Aku pun mencium tangan beliau dengan taksim. Saat yang ditunggu pun tiba. Makan, perutku sudah konser dari tadi, tapi mencoba bersabar dengan cemilan opak dan lemek yang disuguhkan. Udara di sini sangat panas. Setelah merapikan baju yang kubawa di kamar tamu dan berbincang sebentar di teras bersama Mbah Yim, aku izin untuk mandi. Mbah Kung tampak asik ngobrol dengan kakaknya di dekat kandang sapi. Bersyukur sekali aku melihat mereka di sana, jadi tak perlu takut mandi meski di luar rumah. 5 menit pertama masih ku dengar gelak tawa 2 lelaki tua yang bernostalgia itu. Namun mendadak hening.
hanya suara air yang mengalir dari pipa yang bersambung dari rumah induk. Sesekali terdengar juga suara daun yang bergesekan bertiup angin. Tetapi tak ada satupun suara orang terdengar. Kupercepat mandiku, lalu tiba-tiba pandanganku mengarah pada pohon alpukat. Pintu kamar mandi memang rendah, tidak menutup sempurna di bagian atas. Jadi yang berada di dalam dapat melihat langit dan bagian atas pohon alpukat yang berada 3 meter di depan kamar mandi. Entah halusinasi karena rasa takut yang berlebihan atau memang nyata adanya. Seperti ada yang mengawasi di antara ranting dan daun pohon alpukat itu. Kubalikan badan, bergegas ganti baju, lalu keluar menuju rumah induk. Sempat melihat ke sekeliling. Kebun jagung dan pohon alpukat itu berhasil membuatku merinding. Hampir sampai pintu belakang rumah, sesuatu menjatuhi kepalaku. Dilempar, mungkin itu lebih tepatnya. Ku ambil benda kecil yang menyangkut di rambutku. Harum dan bentuknya tidak asing bagiku. Kembang kantil. Jantung ini berdegup kencang. Kurmas kembang kantil dalam genggaman dan ingin segera berlari ke dalam rumah. Namun seperti ada dorongan kuat yang meminta untuk berbalik badan. Tepat di sana, di belakang pohon alpukat, di tepian ladang jagung, ia berdiri sambil tersenyum ke arahku, kemudian bersenandung. Tak sedikit pun pandangan ini teralih darinya. Perlahan rasa takut itu surut. Senandungnya merasuk kembali ketenangan. Dia melantunkan kidung dengan begitu indah. Dia yang tepat berdiri di sana dengan senyuman. Seruni tubuhku sendiri. Astagfirullahalazim, Dok, kenapa ini? Dengan panik Mbah Yem menghampiri Seruni yang tergeletak di lantai dan menopang kepalanya di pangkuannya. Mbah Kung dan Mbah Gambu yang mendengar pekikan Mbah Yem segera menuju pintu belakang. Bersama-sama mereka mengangkat tubuh Seruni ke kamar, lalu membaluri telapak kaki juga telapak tangannya dengan minyak kayu putih. Tak berapa lama setelah Mbah Kung menekan kuku jempol kaki Seruni, ia pun sadar. "Kenapa kamu, Dok? Kenapa sampai pingsan?" tanya Mbah Kung begitu aku mulai sadar. "Saya melihat seorang wanita berkebaya, Kung. Tetapi itu saya sendiri, Mbah Kung." "Lalu kamu ngobrol atau gimana, Nduk, dengan dia? Disentuh atau tidak?" "Boten, Mbah. Saya hanya mendengarkan dan melihat orangnya menyanyikan kidung." "Ada yang kamu ingat? Kidung apa?" "Mbah pengen tahu kidung apa." Seruni kemudian menirukan beberapa baris kidung yang sempat dinyanyikan seseorang yang mirip dirinya. Baru 3 bait dilantunkan, Mbah Kung langsung bereaksi. "Rumekso ing wengi, kidungnya Sunan Kalijaga. Itu untuk menolak bala atau gangguan, juga mengingatkan manusia agar selalu mengingat Allah." "Lalu siapa Mbah wanita itu? Kok mirip sekali dengan saya?" "Itu saudara gaibmu. Artinya kamu sudah menyatu dengan saudara tertua dari air ketuban, adik dari ari-arimu. Dia menyanyikan kidung itu untuk memberitahu supaya kamu sholat malam dan minta perlindungan Allah dari gangguan." Aku lelah, takut, semua begitu membingungkan. Apa maksud semua ritual yang kujalani? Apa tujuan Mbah Kung sebenarnya? Aku ingin kembali menjadi normal, siswa SMP biasa. Banyak sekali pertanyaan berputar di kepalaku. Pertanyaan bukan memberiku jawaban, melainkan menambah kebingungan. Aku Jawa asli, tetapi tidak memahami semua hal berbau kejawen. Kebiasaan menjadi cucu penurut yang menyeretku tenggelam semakin dalam. Pukul 23:30, Mbah Yem membangunkanku dan menemani mengambil wudhu di kamar mandi belakang rumah. Sempat melihat Mbah Kung dan Mbah Gambuh menyiapkan tikar anyaman pandan, lampu templok, anglo, bunga, dan Al-Quran. Usai sholat malam, aku berniat merebahkan tubuhku kembali ke kasur. Segera kuurungkan niatku, begitu sayup terdengar lantunan ayat suci Al-Quran. Suara yang tak asing, Mbah Kung.
Selama ini Mbah Kung berkutat dengan hal-hal berbau kejawen. Kadang aku berpikir memeluk Islam karena agama warisan dari sesepuh, bukan karena paham atau meyakini. Bukan tanpa alasan, kesimpulan itu muncul. Sejak kecil hanya ibu yang terlihat sholat dan selalu menyuruh anak-anaknya pergi mengaji. Belum pernah terlihat dari keluarga ayah mengerjakan sholat atau mengaji, meski di hari besar sekalipun. Terlebih lagi seringnya rapalan doa berbahasa Jawa yang terdengar dari mulut ayah, Mbah Uti dan Mbah Kung. Apa yang terlihat dan terdengar saat ini menjadi satu hal yang langka bagiku, karena Mbah Kung membaca kalamullah dengan baik dan lancar. Dok, kalau sudah siap, cepat segera menyusul Mbah Kungmu. Tepukan Mbah Gambu di pundak mengagetkanku yang tengah menyimak Mbah Kung mengaji di atas tikar yang dikelar di halaman belakang. "Nggih Mbah, sebentar." Dengan langkah kontai aku menuju halaman belakang. Mimpi apa aku? Di Malang harus begadang dan berakhir diajak menikah pocong. Di Tulung Agung niatnya mencari solusi menghilangkan gangguan hal gaib. Malah tengah malam buta begini aku harus mengidung di halaman belakang rumah yang menyeramkan bagiku. Sesaat setelah aku duduk di atas tikar pandan tepat di samping Mbahku, beliau mengakhiri mengajinya. Diambilnya aglo berisi arang dan sedikit bau kemenyan dan mulai dibakar. Dari dalam rumah Mbah Yim tampak membawa segelas air putih, lalu mulai memasukkan bunga kantil, juga daun pandan yang sudah diiris ke dalam gelas tersebut. Al-Quran dibawa masuk Mbah Yim. Setelah beliau menata gelas berisi bunga, aglo, lampu templok, dan sebuah bungkusan putih di depanku. Agak heran. Tadinya kupikir Al-Quran itu akan dijadikan semacam pelindungku, tapi malah dibawa masuk. "Dok, sudah hafalkan kidungnya? Setelah ini bernyanyilah yang sungguh-sungguh. Nanti bila sudah selesai, tirukan doa yang dibaca Mbah Kung." Tanpa banyak bertanya, kuturuti perintah Mbah Kung. Pertama kalinya aku nembang Jawa, bukan tembang sembarangan, rumekso ing wengi. Tembang milik Sunan Kalijaga yang syarat pesan moral sekaligus kekuatan mikis. Entah benar atau mitos, setidaknya begitu yang dituturkan kedua mbahku. Dengan sungguh-sungguh kunyanyikan kidung itu. Bayangan wanita berkebaya yang mirip denganku seakan muncul dan membimbingku mengidung. Kepalaku mulai terasa sedikit pening. Angin dingin lembut meniup rambutku, seakan mengajak tubuhku menari. Tidak ada rasa takut dalam hati, hanya rasa tenang setiap mulut ini melantunkan bait demi bait kidung tersebut. Satu bait terakhir kulantunkan dengan perasaan penuh keyakinan serta senyum penuh kekuatan. Usai menyelesaikan kidung, teringat pesan Mbah Kung untuk menirukan doa. Kutoleh tempat Mbah Kung duduk, bukan lagi Mbah Kung di sana, melainkan pohon alpukat yang berada di samping kakus tempat wanita berkebaya mirip aku berdiri dan mengidung. Bagaimana aku jadi berdiri di sini? Bukankah tadi aku duduk di tikar bersebelahan dengan Mbah Kung? Panggilan Mbah Kung memecah kesunyian dan sedikit memberi jawaban. "Dok, sudah selesai kamu narinya." Tembang tanpa gamelan kok dipakai menari. Sambil sedikit terkekeh Mbah Kung memanggilku yang katanya baru saja menari. Semakin bingung dan pening kepala ini. Segera saja aku duduk bersila di samping Mbah Kung, bersiap menirukan doa. "Dok, sesudah berdoa nanti kamu dan Mbah Kungmu akan ngroko sukmo. Jangan kaget jika kamu bisa melihat ragamu. Ini membenahi ritual kantil yang kamu jalani beberapa waktu lalu." "Tetapi saya tidak pernah menjalankan ritual kantil, Mbah. Saya juga tidak tahu untuk apa ritual itu." "Saat kamu makan kembang kantil, itu ritual kantil. Tetapi Mbah salah, karena ritual itu seharusnya tepat saat wetonmu. Maka dari itu kamu sering diganggu makhluk halus dan belum bisa mengendalikan kekuatan rohmu. Sudah, sekarang segera diselesaikan biar tenang. Percaya dengan Mbah Kung dan Mbah Gambu."
Meski belum terlalu paham, ku ikuti perintah mbahku. Sepenuhnya aku percaya pada beliau berdua, berharap semua ritual dan gangguan segera berakhir. Aku mulai membaca doa, mengawali ritual ngrogo sukmo bersama mbahku. Hening, hanya suara angin berhembus dan secercah cahaya kuning kecil dari lampu templok yang menyilaukan di depanku. Ayo nduk, jangan takut, ada Mbah Kung di sini. Tangan Mbah begitu dingin ketika menggendengku. Aku berdiri mengikuti beliau seraya memandang Mbah Gambu yang tersenyum pada kami. Beliau berdiri membawa gelas berisi bunga kumkuman, tengah menjaga tubuh kami berdua yang masih duduk bersila di atas tikar. Sudut pandang Mbah Gambu. Kami dua bersaudara, memiliki kelebihan masing-masing dalam hal ilmu kejawen. Beberapa tahun lalu sepeninggal bapak, Gending memutuskan boyong ke Malang. Meski beralasan mendapat wangsit dari almarhum bapak untuk hijrah ke kota lain di arah timur, tetapi aku tahu jika akulah alasan terbesarnya. Mungkin kala itu egoku sebagai sulung sudah membuatku tenggelam dalam persaingan dan keserakahan, dan kini hanya penyesalan yang kupunya. Kebun dan beberapa rumah peninggalan bapak nyaris habis semua, termasuk yang seharusnya menjadi hak Gending adikku. Meski dalam hati aku rindu, tetapi masih tersisa sedikit gengsi untuk mengakui dan meminta maaf kepada Gending. 10 tahun terlewat tanpa saling bertemu atau sekedar berkabar. Sampai satu ketika 2 tahun lalu, tepatnya Gending pulang ke rumah kami. Meski sudah banyak uban seperti halnya aku, ia tetap terlihat gagah seperti bapak. Sedari dulu memang begitu, anak jagat gumilar, ia Gending Pramadi yang tinggi besar, punya keistimewaan dan berkarisma seperti bapaknya. Sedangkan Gambu hanyalah bayangan. Namun di usia senjaku kini sudah habis rasa iri. Kupeluk adikku satu-satunya, kami bertukar cerita tentang kehidupan dan keluarga. Begitu pula tentang warisan ilmu almarhum bapak yang entah berlanjut ke siapa nantinya. Aku memiliki 2 putra yang sama sekali tidak mewarisi kebiasaanku dalam perhitungan Jawa. Mereka menganggapnya kuno dan tahayul. Pemikiran itu pula yang membuatku dan istri kesepian seperti sekarang ini. Setelah berhasil menjadi polisi, mereka lebih berani membantah kami. Bahkan kini sibuk dengan kehidupannya di kota terbesar di Jawa Timur dan hampir tidak pernah pulang. Mungkin ini karma atas keserakahan karena menggunakan hak adikku untuk memuluskan jalan anak-anakku menjadi polisi demi tampak lebih hebat dari Gending. Gending memiliki 6 putra yang juga belum nampak mewarisi kebiasaannya. Namun dari si sulung Wiji, Gending mempunyai 3 orang cucu. Pancur Kapit Sendang, 3 anak, lelaki yang berada di tengah atau anak kedua, yang menurut Gending salah satunya mempunyai kemampuan sepertinya. Seruni, si bungsu dari 3 bersaudara. Sejak kepulangannya hari itu, sering sekali ia pulang melalui mimpi dan mengabariku tentang Seruni. Bahkan almarhum bapak juga berpesan melalui mimpi agar membantu Gending mempersiapkan Seruni yang tak sekalipun pernah aku temui. Beberapa kali aku bermimpi buruk tentang Gending, namun ia selalu bilang semua baik-baik saja. Hingga beberapa waktu lalu, bapak kembali hadir dalam mimpi. Beliau bilang Gending akan pulang dan membutuhkan bantuan. Benar saja, ia pulang bersama Seruni. Meski tak aku tahu pasti masalah apa yang membawa mereka ke sini, firasatku ini berhubungan dengan Seruni yang beraroma kembang kantil dan tertutup aura jahat sejak kedatangannya. Kaget, kecewa juga marah. Itu yang kurasa saat tahu Gending telah memulai lelaku kantil untuk Seruni yang masih sangat belia. Terlebih dia salah memilih hari dan mengakibatkan aura Seruni disenangi makhluk halus. Belum berhenti sampai di situ, karena kecerobohannya, Gending tanpa sengaja membuat Seruni dilamar bocah ingusan yang baru belajar ngilmu. Begitu ditolak, ia santetnya bertindak. Bukan semacam teluh mematikan, tetapi jodoh Seruni disumbati dengan menutup auranya,
dan menjadikannya pengantin pocong. Gusti Allah selalu mempunyai rencana yang indah. Mereka pulang tepat di hari Minggu Pon, yang artinya malam nanti sudah pasti weton seruni, yaitu Senin Wage. Waktu yang tepat untuk membenahi lelaku kantil yang salah hari, sekaligus menyatukan seruni dengan saudara gaibnya, agar dapat menjauhkan semua bala yang mengikuti atau mengincarnya. Walaupun awalnya ragu, aku memutuskan Gending dan Seruni harus merogoh sukmo. Bukan tanpa pertimbangan saranku ini, karena Seruni sudah berhadapan langsung dengan saudara gaibnya yang mengajarkan kidung rumeksa ing wengi. Usai sholat malam, Seruni mengidung dan membaca doa ngrogo sukmo bersama Gending. Sukma mereka keluar dengan mudah dalam penjagaanku di sisi jasad mereka, dan istriku yang tak putus mengaji di dalam kamar. Usia yang tak lagi muda cukup menculutkan nyali ini ketika menjaga jasad mereka berdua. Bukan karena gelapnya malam yang hening saat ini, melainkan tantangan dari dia yang berusaha memecah gelas berisi bunga di tanganku. Ya Allah, hamba mohon pertolongan untuk adik dan cucunya. Hati ini terus berharap kepadanya, sembari tangan ini mempertahankan gelas tetap utuh dan air bunga tidak tumpah, agar tetap ada bau kehidupan dari kedua jasad yang kujaga. Akhiri sekarang daripada tidak ada yang kembali. Meski jauh di depanku, dapat terdengar dan terlihat jelas bisikan juga seringai jahatnya, menatap tajam lurus ke arahku. Berdiri dalam balutan kain kafan lusuh, kembali ke Seruni. Sampai di titik ini, aku masih merasa banyak hal yang tidak masuk akal. Sulit bagi otakku mencernanya, tetapi akan kutuntaskan semua, asal hidupku dapat kembali normal seperti sedia kala. Batinku, ini mau kemana toh Mbah? Tanyaku pada Mbah Kung yang masih menggenggam tangan kiriku. Mengunjungi saudaramu, Nduk. Itu, lihatlah, ada lampu kan? Ya kesanalah kita nanti. Aku terus mengikuti langkah Mbah Kung tanpa bertanya lagi. Hanya sesekali memandang sekitar yang begitu gelap, sunyi, tanpa suara sedikit pun. Bahkan walau sekedar suara jangkrik atau semilir angin meniup daun pepohonan yang berdiri di sepanjang jalan yang kami lalui. Akhirnya kami sampai di depan rumah dengan halaman luas tak berpagar. Bukan rumah besar, kotor seperti dalam film horor, melainkan rumah joglo khas Jawa yang sangat rapi dan bersih. Di bagian depan pintu terlihat meja bundar dari kayu dengan 3 buah kursi mengelilinginya. Pintu kuput tarung dengan gebyok perukiran bunga, sungguh klasik dan indah. Baru saja aku akan melangkah masuk ke teras, Mbah Kung mengeratkan genggamannya di tanganku dengan mencegah. Permisi dulu dong, Duk. Assalamualaikum, permisi, ucapku setengah berteriak. Tidak menunggu lama satu bagian pintu terbuka. Wanita berkebaya hitam dengan sanggul besar, berhias mawar merah di bagian bawah. Keluar sambil mengulas senyum. Mbah Bu, aku masih bisa mengenali beliau, meski pertemuan kami hanya sesaat ketika di ruang ganti sekolah. Berbeda dengan kali pertama kami bertemu, tidak ada rasa ngeri di hatiku. Seruni, sini Nduk cantik, duduk di sini, ucap Mbah Bu sambil menepuk kursi di samping kiri beliau duduk. Tanpa komando, Mbah Kung mengekoriku menuju kursi kayu di depan pintu. Bersamaan aku akan duduk, entah muncul dari mana, seorang perempuan sudah menempati kursiku. Kutatap lekat perempuan di depanku, tidak asing, baik perawakan, rambutnya, bahkan bajunya. Itu aku. Mata kami bertemu, lidahku keluh, nafasku sesak. Bingung dan takut bercampur jadi satu. Belum sempat kunetralkan detak jantung yang nyaris melompat. Tangan kananku sudah erat dalam genggaman yang masih duduk di sana. Sudah saatnya menyatu supaya bisa bermanfaat bagi sesama. Tidak perlu takut pada makhluk halus, begitu juga pada orang yang punya niat dan perilaku jahat. Seorang Seruni
punya nasib yang sudah ditulis oleh Yang Maha Besar. Jangan ditolak dan jangan ditakuti. Ini sudah takdirmu. Kalimat demi kalimat terurai dari mulutnya, seperti cermin bagiku, atau tepatnya suara hati. Tak ada jawaban yang keluar dari mulut ini. Perlahan masih mencoba menelaah maksud setiap perkataannya. Mbah Kung yang sedari tadi tetap menggenggam tangan kiriku, perlahan melepas genggamannya. Sontak aku menoleh ke arah beliau. Di saat bersamaan terlihat 3 seruni lainnya datang dari arah berbeda menuju ke arahku. Mbah Kung seolah memberi jalan bagi mereka bertiga. Masih dalam diam, beliau melihat ke arahku seolah berkata, "Tenangkan dirimu, Mbah Kung ada di sini." Bukan seperti dalam film superhero yang menyatukan kekuatan lalu akan muncul cahaya menyilaukan. Keempat seruni seperti masuk ke badanku tanpa terjadi hal yang istimewa. Tidak ada rasa sakit, hanya sedikit panas di bagian tengkuk hingga punggung sebelah kanan. Mbah Kung lalu duduk di sisi kanan Mbah Bu, dan aku duduk di kursi sebelah kiri beliau. Tetap dengan senyum tipisnya, Mbah Bu mengelus kepala hingga tengkukku. Seketika rasa panas tadi hilang. Terlalu dini aku menyimpulkan, bukan tidak terjadi hal istimewa, melainkan belum. Sosok-sosok itu kini terlihat. Tempat yang tadinya sangat sepi mendadak riuh. Bukan ramai penuh manusia, melainkan jin atau setan. Entahlah jenis apa mereka, yang pasti bukan kaumku. Tidak usah takut, Nduk. Semua sudah punya alam masing-masing. Jika tidak mengganggu, tidak usah dihiraukan. Tetapi itu harus dihalau. Kalau perlu dihabisi sampai kepada yang mengirim. Pandanganku dan Mbah Kung berpindah ke arah yang ditunjuk Mbah Bu. Lagi, dia yang sedari awal terus menggangguku, bahkan meminta menikah denganku. Berdiri tanpa ekspresi memandang kami. Lebih tepatnya aku masih tetap terbungkus kain kafannya yang lusuh. Seperti memperoleh keyakinan juga keberanian penuh, aku berjalan mendekatinya. Sendiri, tanpa takut dan rasa ngeri. Kutatap muka kosong namun menusuk tajam itu. Berharap dia tahu, aku bukan lagi seruni yang bisa dia buat takut. Tak sampai 1 meter jarak kami, berhadapan menunggu salah satu dari kami mundur dan menyerah. Aku bukan istrimu dan tidak akan bisa menjadi istrimu. Singkat, jelas, dan penuh keyakinan, kuucapkan kalimat itu. Bukan menghilang dari pandanganku, wajah kotor itu kini sudah berada tepat di samping kiri pipiku. Bau anyir menyeruak tajam ketika ia begitu dekat. Tak ada dengus nafas, namun terasa udara panas di pipi juga telingaku. Suara serak merapal mantra yang terus terngiang di kepalaku. Badanku terasa panas, tiba-tiba semua seperti berputar. Seperti kaset rekaman yang diputar berulang, mantra itu terus terngiang. Lalu muncul wajah lelaki yang pernah melamarku dalam pejam mataku. Endro, wajah dan namanya seolah distempel dalam otakku. Apa ini? Kenapa sekarang aku merasa rindu pada lelaki asing itu? Lambat laun bayang wajahnya memudar. Rapalan itu juga semakin lirih terdengar. Berganti suara Mbah Kung yang begitu keras menggelegar. Hilang, dia sudah tidak lagi di sampingku begitu Mbah Kung menyelesaikan rapalannya. Masih mematung di tempat yang sama, kualihkan pandanganku pada Mbah Kung dan Mbah Bu yang berjalan mendekatiku. Pelet Asmoro Kantil, itu yang dibaca oleh makhluk halus kiriman Endro untukmu. Pelet, sampai sejauh itu yang dilakukan lelaki asing itu? Apa istimewanya aku? Seperti membaca pikiranku, Mbah Bu memberikan jawaban yang sangat tak terduga. Karena kamulah kembang kantilnya, pribadi yang bisa membawa keberhasilan dan bisa membawa wibawa bagi suami. Seumpama kamu jadi menikah dengan Endro, kamu bisa menyempurnakan ritualnya. Namun itu lelaku buruk, sesat. Kamu atau anak keturunanmu bisa menjadi tumbal.
Kerongkonganku kering, namun untuk menelan salivahku sendiri pun tak sanggup rasanya. Ritual, mantra, tumbal, semua terasa tidak masuk akal. Aku hanya ingin pulang sekarang, memeluk ibu dan berharap ini sekedar mimpi. Berharap semua berakhir saat aku terbangun esok hari. Singkat cerita, alhamdulillah raga kami berdua sudah terlihat masih duduk bersila di atas tikar pandan, sama seperti saat kami tinggalkan. Sekarang tinggal bagaimana sukmaku bisa masuk kembali ke sana. Mbah Kung masih menggendengku dan menahan untuk tetap berdiri di luar tikar. Hai, ada apa ini? Batinku. Kang Mas, gimana ini? Tidak bisa kalau langsung dipaksa masuk. Aku takut Seruni malah kalah. Mbah Kung bertanya pada Mbah Gambuh yang berdiri di samping raga kami dengan gelas berisi kembang kumkuman yang sudah pecah sebagian. Dan, oh tidak, ada seseorang yang sedang menjilati gelas di tangan beliau. Tubuhku, mungkin lebih tepatnya sukmaku, lunglai melihat hal itu. Sosok yang begitu mengerikan, sepertinya berusaha minum air kembang kumkuman yang menetes dari gelas kaca yang tinggal separuh itu. Rambut perak acak-acakan terjuntai hampir menyentuh tanah. Wajah nyaris menghitam penuh kerutan, mata legam tanpa cahaya, serta lidah yang terjulur panjang dengan air liur yang menetes. Seiring ia menjelati air kembang kumkuman, benar-benar pemandangan yang mengerikan. Kamu tidak akan kembali, aku yang akan memiliki ragamu. Tiba-tiba makhluk itu menoleh ke arahku, lalu secepat kilat menghampiri dan seolah mengendus ragaku di atas tikar. Bulir bening menganak sungai dari mata ini. Ketakutan luar biasa memenuhi dada. Mbah Gambuh berusaha menghalau makhluk itu menjauh dari raga kami. Dilantunkan lafaz Al-Quran dengan lantang, lalu dilanjutkan japa mantra Jawa, diakhiri lemparan garam kasar. Tak berhasil. Makhluk itu bergeming, justru semakin cepat mengendus raga yang diincarnya dan mulai menjilat pipi juga kepala ragaku. Ada rasa marah dalam dadaku begitu besar hingga rasanya hampir meledak. Sudah sejauh ini sungguh tak rela jika harus berakhir aku mati karena ragaku direbut dedemit sialan dan jelek itu. Mataku memanas, seluruh tubuhku seperti mengejang. Lalu entah kapan mempelajarinya, tiba-tiba dengan lantang rapalan itu meluncur deras dari mulutku. Ada sesuatu seperti dicabut dari dalam diriku. Tiba-tiba sudah ada 4 seruni mengelilingi makhluk mengerikan itu. Tidak ada perkelahian di sana, tetapi terlihat semacam adu kekuatan untuk masuk ke dalam tubuhku. Keempat seruni berusaha menempati ragaku agar tidak ada makhluk halus yang menjadikannya wadah. Singkat cerita, perlahan ku buka mata lalu mengerjap beberapa kali setelah mendengar samar suara mbahku memanggilku. Berusaha memperjelas penglihatan yang sedikit buram, hamparan langit luas yang masih belum sepenuhnya membiru pertama nampak olehku. Tubuhku terbaring di atas tikar beralas daun pisang. Wajah Mbah Kung, Mbah Gambuh juga Mbah Yem mulai nampak mengelilingi dengan senyum yang mengembang. Alhamdulillah ya Allah, aku kembali berkat kebesaran dan perlindunganmu. Batinku mengucap syukur. Kuteguk segelas air putih untuk membasahi kerongkonganku. Dibantu Mbah Kung, aku bangkit untuk duduk. Setelah menaruh gelas di atas bangku, Mbah Yem bergabung bersama kami bertiga di atas tikar. Setelah beberapa saat merebahkan tubuh di kasur, aku mengambil wudhu untuk sholat subuh. Berbeda dengan sebelumnya, tak ada rasa ngeri atau was-was sama sekali saat ke kamar mandi seorang diri. Entahlah, seperti ada keyakinan jika tidak ada lagi yang harus ditakuti untuk kuhadapi. Saat sholat, aku bergabung bersama para mbahku yang sedang menikmati udara pagi di halaman depan. Duk, sini, ini cobain, pasti tidak ada di Malang. Ucap Mbah Yem menyodorkan jajanan pasar dalam pincuk daun pisang. Apa ini mbah? Seperti lupis gitu ya? Di sini tidak susah cari makanan nak,
pagi-pagi sekali sudah ada yang jualan keliling. Nanti jalan-jalan ya. Berbeda dengan di Malang, di sini pukul 9 pagi sudah panas, luar biasa. Sebenarnya malah sekali keluar, tetapi tidak enak rasanya menolak ajakan Mbah Gambuh. Akhirnya aku turut serta bersama kakak beradik yang sedang ingin bernostalgia, menikmati kampung halamannya. Menunggu dokar, kami berkeliling sekitar. Kemudian Mbahku mengusulkan untuk pergi melihat satu tempat. Kejawen adalah kebudayaan setempat yang berkembang beriringan dengan agama yang dianut masing-masing orang. Tidak ada intervensi pada ajaran agama, apalagi jika kejawen disamakan dengan klenik. Jelas kurang tepat. Meskipun banyak pelaku budaya kejawen yang juga akrab dengan klenik, akan tetapi sangat kentara perbedaan dari keduanya. Kejawen salah satu jalan penyebaran agama di masa lalu. Sementara klenik merupakan kegiatan mistis yang menyimpang dari ajaran agama. Dalam budaya kejawen, bunga, keris, dan barang lainnya hanya menjadi simbol menuju proses bersatunya dengan Sang Maha Pencipta. Simbol ketaatan, penghargaan, dan kepasrahan juga fokus pada ibadahnya. Sementara pelaku klenik menjadikan barang-barang tadi sebagai perantara dalam praktek ilmunya. Bagaimana dengan lelaku yang dijalani Mbah Kung selama ini? Mengenai kemampuan menyembuhkan dan menemukan barang hilang, apakah hal tersebut dapat dianggap klenik? Besok atau lusa saja ku cari jawabannya. Sekarang saatnya menikmati hidup normal tanpa lelembut dan ritual, pikirku sambil menikmati hidangan dan kebersamaan kami. Singkat cerita, akhirnya aku pulang ke Malang. Setelah kurang lebih 10 menit perjalanan, kami sampai di rumah. Orang tuaku juga berada di rumah Mbah Kung, karena tahu hari ini kami kembali dari Tulung Agung. Setelah istirahat sebentar dan membuka semua oleh-oleh yang kami bawa, aku izin ke kamar untuk mengganti baju ganti dan bergegas mandi. 3 hari ku tinggal keluar kota, sepertinya tidak ada yang masuk atau tiduran di kasurku. Terlihat dari tatanan yang tak berubah, persis seperti sebelumnya. Usai mengambil baju di lemari kecil di sudut ruangan, betapa kagetnya aku ketika akan meletakkan baju di kasur. Seorang wanita tengah tidur dalam posisi miring tepat menghadap ke arah lemari, dan pandangan kami pun beradu. Astagfirullahaladzim, siang bolong gini ada beginian. Batinku masih mencoba tetap tenang. Anda siapa, Mbah? Ini kamar saya. Bukan, ini punyaku. Sudah tidak ada yang menempati saat aku datang. Jawabannya masih dengan posisi yang sama. Entah dapat ide dari mana, tiba-tiba tanganku langsung meraih sapu lidi yang untuk membersihkan kasur atau karpet yang tergantung di tembok. Sempat ku tatap terlebih dahulu sosok nenek yang tidur tersebut, lalu mulai menyapu kasur tanpa meminta sosok tersebut menyingkir terlebih dahulu. Bismillah, sesuai harapan, sosok tersebut menghilang seiring penebah ku kebaskan ke atas kasur. Selesai menyiapkan baju ganti, aku segera turun untuk mandi. Mbah Kung sepertinya masih berada di balkon depan kamarku. Saat melewati ruang TV yang letaknya di sebelah kamar mandi, ibu menghentikan langkahku. Mbah Kung masih mandi, Dek, gantian, ini makan jenang dulu, nanti ngambek kalau kehabisan. Ucap ibu yang membuatku terperanjat. Jika Mbah Kung sedang di kamar mandi, lalu siapa yang berada di lantai 2 tadi? Tak ingin larut dalam rasa penasaran, segera saja aku kembali ke atas untuk memeriksa. Tidak ada siapa-siapa. Aku tercekat, kembali lagi turun untuk mandi dengan rasa sedikit ngeri. Tidak usah takut, tadi itu Nyirat Masari. Hanya mau memberi nasihat kamu, biar tidak kaget, makanya menyerupai, merubah wujud. Nyirat Masari adalah istri gaib dari Mbah Kung. Aku tahu beliau karena beliau yang telah membantuku untuk masuk ke dalam sukma kemarin waktu ada di Tulung Agung. Sepertinya sore ini kota Malang begitu dingin. Kupercepat mandiku, setelah segar kembali aku bergabung dengan keluarga di ruang TV.
Tidak berapa lama adik-adik ayah yang tidak tinggal serumah dengan Mbah Agung berdatangan. Kami berkumpul persis seperti momen lebaran. Sebenarnya sudah lama aku menyadari ada rasa iri dari saudara-saudara ayah pada kami keponakannya. Bukan tanpa sebab, entah kenapa Mbah Agung memang lebih condong kepada 3 cucu dari putra sulungnya, Wiji ayahku. Oleh sebab itulah para adik ayah lebih banyak yang sinis kepada aku dan kedua kakakku. Hari ini seolah menjadi pemicu membesarkan rasa iri itu. Di depan keluarga besar, mbahku meminta agar ayah mengizinkan aku tinggal menetap di sana. Sebelumnya memang bolak-balik saja, tidak menetap karena jarak dari rumah juga dekat. Ibu yang sedikit keberatan karena putri sulungnya sudah sejak lahir diminta oleh Mbah Uti. Karena cucu pertama perempuan dan Mbah Uti tidak memiliki anak perempuan seorang pun. Terlihat raut muka adik-adik ayah menegang, tanda tak suka mendengar niat mbahku. Aku berinisiatif menolak rencana tersebut, selain tahu reaksi para omku, juga karena tak ingin jauh dari ibu, namun niat mbahku sepertinya sudah bulat. Entah apa latar belakang di balik niat tersebut hingga beliau sampai tidak ingin keputusannya ditawar. Ini rumahku, terserah aku mau apa saja dan siapa saja yang kuajak tinggal di sini. Seumpama ada anakku yang tidak suka, tidak datang ke sini juga tidak apa-apa. Semua bergeming. Mau tidak mau kami menyetujui kehendak Mbah Agung. Tanpa dikomando aku beranjak dari tempat duduk dan menghampiri beliau. Walaupun awalnya ada rasa takut, tetapi keberanian ini kian membesar dan membuatku mantap bersuara. Ngapunten Mbah, saya tidak bisa Mbah menginap seperti biasanya saja. Di luar dugaan, beliau mengikuti kemauanku. Hal tersebut otomatis membuat semua yang ada di sana terperangah. Sebab tidak ada satupun yang berani membantah ditambah kakung sebelumnya. Bahkan semua putra beliau berikut Mbah Uti. Lelah melihat kepura-puraan para omku di sana, aku mengajak orang tua dan kakak laki-lakiku pulang ke rumah kami sendiri. Capek aku beralasan. Entahlah, semenjak ritual Merogo Sukmo yang kulakoni, sepertinya keberanian meluap-luap dalam diriku. Selain itu ada rasa ingin selalu dekat dan melindungi ibu, tak tahu melindungi dari apa atau siapa. Keesokan harinya aku berangkat sekolah seperti biasa pagi-pagi. Sampai di sekolah, beberapa teman sibuk bercerita tentang kejadian selama aku tidak masuk. Bilkis, teman sebangkuku, salah satu orang yang begitu bersemangat bercerita secara detail. Sumpah gak nyangka, padahal pas hari Senin, Mas Dedi masih ikut interview calon pengurus OSIS. Besoknya, waktu istirahat pertama, dia mimisan. Cuma minta kapas di UKS, tiba-tiba balik ke kelas langsung kesurupan. Tutur Bilkis. Iya, aku lihat pas lagi kesurupan. Serem banget. Suaranya berubah waktu dibacain doa sama guru agama. Dia malah baca lebih cepat. Ratna menimpali. Aku hanya mendengarkan mereka bercerita, bukan tidak tertarik, hanya merasa aneh saja, sebab sebelumnya tidak pernah ada kejadian kesurupan di sekolah ini. Bahkan saat acara diklat pramuka malam hari sekalipun. Baru saja akan lanjut bercerita, wali kelas kami, Pak Jarot, masuk dan langsung melihat ke arahku. Segera aku anggukan kepala seraya tersenyum untuk menyapa beliau. Usai doa bersama, aku izin mengambil daftar absen dan jurnal di loker untuk catatan daftar hadir siswa setiap jam pelajaran. Berjalan sendiri menyeberangi lapangan voli menuju lorong di depan aula, yang langsung tersambung ke tempat loker. Aku berpapasan dengan Mas Dendi yang katanya sempat kesurupan beberapa hari lalu. Kami tidak bertegur sapa, hanya saling melempar senyum dan menganggukkan kepala. Loker terletak tepat di sebelah ruang guru. Meski tidak terlalu jelas, masih terdengar obrolan beberapa guru tentang Mas Dendi. Entah mengapa ingin sekali mencuri dengar perbincangan mereka. Namun akhirnya niatku terhenti oleh penampakan seseorang nenek yang menatapku benci. Sial, gimana sih cara bikin penglihatan mata ketika aku ini mode on di saat yang tepat?
Aku berjalan menuju kelas sambil bersungut-sungut karena tak berhasil mendengar obrolan para guru berkat kedatangan si nenek hantu. Udara yang panas membuatku malas menyeberangi lapangan dan memilih menyusuri teras aula. Meski dengan penerangan yang minim, masih dapat kutangkap sesosok bayangan di sudut aula. Coba memperjelas pandangan, kupicingkan mata dan terus menatap ke arah yang sama. Mas Dendi, ya, itu dia. Apa yang dilakukannya di dalam aula? Masih merasa heran dengan keberadaan Mas Dendi di dalam aula seorang diri. Aku segera menuju kelas dengan sedikit berlari. Entahlah, ada yang janggal dan membuatku sangat penasaran tentang kakak kelas yang mendadak menjadi perbincangan seluruh warga sekolah ini. Memang diklat OSISnya kapan? Kok Mas Dendi kayaknya udah sibuk aja tadi? Tapi cuma sendiri sih di aula. Tanyaku pada Bilqis. Serius? Kamu lihat Mas Dendi nih? Iya, kenapa sih? Kok kaget gitu? Gimana nggak kaget, seru nih. Mas Dendi itu meninggal kemarin siang, makanya semua heboh. Apalagi hari Selasa waktu kesurupan di dekat musola, yang ngerasukin sempat bahas mati-mati gitu. Bilqis menjelaskan dengan detail semua kejadian padaku. Kami berdua terdiam, tenggelam dalam pikiran masing-masing. Aku tahu kini semua sudah berubah. Seruni yang baru yang memiliki kelebihan, namun tetap saja mengagetkan. Ketika melihat arwah orang yang kukenal, masih berkutat dengan pikiranku sendiri, aku merasa ada yang mengawasi. Kenapa dia menampakkan diri padaku? Apa yang sebenarnya diinginkannya? Bukankah arwah orang meninggal akan berada di alam barzah? Itu pasti ulah jin usil. Batinku mencoba tetap berpikir logis. Mendadak kepalaku pening, lalu terdengar suara berdenging. Kini tak jauh dari tempatku duduk, tampak Mas Dendi dengan mata menghitam. Sesekali terdengar ia mengerang kesakitan. Beberapa sosok dengan bentuk juga rupa yang tidak jelas sedang mendekapnya erat dari belakang. Sayup terdengar Mas Dendi meminta tolong dengan suara parau. Perlahan tangan kirinya terangkat dan mengulur ke depan. Seolah membeku, aku hanya bergeming memandang ke arah kakak kelasku yang telah meninggal itu. Aku bagai melihat film. Terlihat saat Mas Dendi interview calon pengurus OSIS, saat berlatih ilmu karumahan bersama kelompok pencaksilatnya. Kemudian saat dia menjajal ilmu dengan mencoba memagari lingkungan sekitar sekolah. Tampak beberapa pasang mata mengawasinya dengan tatapan marah kala itu. Ya, mereka terasa terusik oleh tindakan Mas Dendi yang mencoba memagari. Dalam sekejap semua kejadian itu menghilang dari pandangan, berganti dengan bau anyir yang menyeruak tajam, menusuk hidung dan membuat mual. Telapak tangan penuh darah mendarat tepat di mukaku. Nafasku tercekat, menahan takut, mencoba berteriak tetapi tak bisa. Tangan itu mulai mencengkram wajahku. Kukunya menusuk kulit dan menimbulkan perih yang teramat sangat. Bulir bening tak terbendung lagi, mengalir deras dan makin mengaburkan pandangan. Tolong. Suara parau itu terasa begitu dekat. Kukerjapkan mata beberapa kali untuk memperjelas pandangan, mencari asal suara, masih dengan menahan perih di pipi. Wajah Mas Dendi yang nyaris hancur penuh luka cakar dan perlumuran darah persis di hadapanku. Lalu dengan cepat merengkuh dan menyeret dengan kasar tubuhku. Tolong! Aku berteriak pilu. Tubuhku terasa berguncang-guncang, sayup-sayup terdengar banyak sekali suara memanggil. Perlahan kubuka mata dan terlihat teman-teman sekelas berkerumun mengelilingiku. Nampak pula beberapa orang guru yang memegangi kaki, tangan juga menopang kepalaku. Lalu bagaimana dengan kejadian dan sosok Mas Dendi yang mengerikan tadi? Hanya halusinasikah? Jika benar, mengapa rasa sakitnya terasa begitu nyata? Sebelum pukul 2 siang, aku sudah berada di rumah Mbahku. Kupandangi cincin permata batu hitam di jari tengah tangan kananku. Sambil rebahan di atas kasur, bayangan Nyi Ratnasari kembali muncul.
Kali ini ia menggendong seorang bayi, mengeliat lemah dalam buai wanita cantik yang menggendongnya. Senyuman di wajah Nyi Ratnasari tiba-tiba menghilang berganti raut muka serius. Mata kami berhadapan. Entah mengapa aku merasa ada sesuatu yang jahat dalam tatapannya. Ia berbalik badan, menjauhiku sejurus kemudian ia menengok dengan seringai yang membuat hatiku tak nyaman. Aku yang memiliki dirimu, jangan berani-berani memagari wadah yang sudah kusiapkan. Buang, atau kamu memilih orang yang kamu sayangi mati. Aku terperanjat, keringat dingin mengucur deras di punggung bayangan tadi, begitu nyata. Seolah ia benar-benar berada di sini, di kamar ini. Susah payah ku coba melepaskan cincin batu hitam dari jemari, tetapi nihil, tak bergeser sedikit pun. Setelah meneguk air putih yang kusediakan di atas nakas, kembali mencoba memejamkan mata. Sekedar menenangkan hati yang gelisah, memikirkan arti perkataan Nyi Ratnasari. Apa yang harus kubuang? Siapa yang akan mati? Lamunanku buyar oleh suara azan asar. Segera beranjak dari tempat tidur untuk turun mengambil wudhu. Belakangan ini kepalaku sering sekali pening. Bagian tengkuk juga terasa berat, mungkin salah posisi tidur. Atau bisa jadi ada penyebab lain, entah apa. Nyaris sampai kamar mandi, langkahku terhenti oleh panggilan Mbah Uti. Beliau memintaku untuk segera membeli kebutuhan pokok di toko langganan yang cukup jauh, 4 gang dari rumah. Meski sudah kubilang hendak sholat terlebih dahulu, beliau justru menyarankan agar menundanya. Tanpa bantahan apapun, segera kuambil uang dan berbelanja. Sepanjang perjalanan, kupijat lembut tengkuk dan pundak, berharap sedikit mengurangi rasa berat dan sakitnya. Kepalaku tak lagi pening, hanya saja sesekali masih terdengar di telinga suara berdenging. Suara ini benar-benar menyiksa. Usai merapikan belanjaan di dalam lemari, bergegas mengambil wudhu untuk sholat asar. Sekali lagi langkah ini terhenti oleh suara Mbah Uti yang kali ini sedang berbincang dengan Mbah Kung di dalam kamar. Aku berdiri tepat di samping tangga yang menuju lantai 2. Tepat di samping kamar Mbah Kung. Sepertinya beliau berdua mengira aku telah naik kembali ke kamar karena mereka berbincang tentang Sundari ibuku. Lalu bagaimana, Pak? Tidak apa-apa toh, seru nanti. Tidak, sudah kupikirkan sebelum membuat keputusan. Kalaupun seandainya aku lupa, yang celaka bukan Seruni, tetapi Sundari, ibunya. Lah kok bisa begitu? Bagaimana ceritanya? Yang kamu beri perewangan, khodam kan Seruni. Aku tidak bodoh, Nyi. Seruni kan hanya kujadikan wadah atau perantara. Jadi jika ada yang salah atau terlupa, sebagian penebusnya bukan yang berharga bagiku, tetapi yang berharga bagi Seruni. Siapa lagi kalau bukan ibunya? Mereka mengakhiri perbincangan dengan gelak tawa penuh kepuasan. Masih bingung aku mengartikan arah perbincangan beliau berdua. Ada rasa marah yang siap meledak di dalam dada. Namun aku memilih untuk diam sembari menunggu kebenaran itu muncul, baik dengan sendirinya ataupun ku cari tahu. Tidak, ini mungkin tidak seperti yang kupikirkan. Aku tidak bisa mengambil kesimpulan apapun dari sepenggal pembicaraan. Ibu, beliau akan baik-baik saja selama aku masih ada. Lirihku mencoba menenangkan hati. Kuputuskan untuk rebahan sebentar di kasur setelah sholat asar. Masih pukul 4:30 sore. Aku pejamkan dengan posisi badan miring ke sebelah kiri. Bukan tidur, hanya berbaring dengan mata terpejam. Masih bisa mendengar dan merasakan apapun yang terjadi di sekitar. Sebuah telapak tangan menumpang di atas pinggang. Perlahan semakin menjulur dan lengannya mengapit erat perut ini. Terasa hembusan nafas lembut menghampiri tengkuk. Aku bergeming dan makin merinding. Badan ini membeku, bulir bening menetes dari sudut mata. Campur aduk antara takut juga rasa ingin segera melepas dekapannya. Haruskah aku hidup berdampingan dengan mereka seperti ini? Kita punya dunia masing-masing, jangan saling mengusik. Batinku,
Tangan itu kemudian perlahan ditarik, masih bertahan dengan posisi tubuhku sebelumnya. Sedikit lega mengetahui ia tak lagi di sana. Kerongkonganku begitu kering, merasa sudah kembali sendiri. Segera aku berbalik untuk bangun dan mengambil air minum. Aku salah. Aku yang akan menemanimu seumur hidupku, Ibu. Wajah anak kecil berlumuran darah itu berbicara tepat di hadapanku. Seringai jahat menghiasi wajah kecilnya yang sama sekali tidak lucu. Aku mundur hingga menghimpit tembok di tepian kasur. Terpaku memandang sosok bocah kecil yang memanggilku, Ibu. Ia bergeming menatapku dengan sorot mata dingin. Sungguh ingin sekali menghindari pandangannya, tetapi sama sekali tidak bisa. Perlahan sudut bibirnya mengembang lebar, menyeringai penuh kemenangan. Persis film horor dalam TV yang merangkak maju dengan cepat dan menabrak tubuhku. Aku berlari cepat turun ke kamar mandi. Aku muntah tanpa mengeluarkan apapun. Mbah Kung dan Mbak Uti segera menghampiri. Dengan tubuh nyaris tanpa tenaga, aku dibawa ke kamar beliau berdua. "Ngapain kamu, Nduk?" tanya Mbah Kung. "Masuk angin paling, Pak," tukas Mbah Uti sebelum aku menjawab. "Tidak tahu, Mbah. Tadi ada anak kecil jadi-jadian di kamar saya. Lalu seperti mau masuk badan saya. Kemudian saya mual itu tadi." Mbah Kung menatapku tajam. Ada raut curiga dan marah di sana. Entah apa penyebabnya. Sementara Mbak Uti hanya menatap bingung kami berdua. Aku yang masih merasa sedikit marah karena mendengar perbincangan mereka tadi. Ingin segera pergi menghindar. Namun Mbah Kung justru menghentikan. "Kamu mau kemana, Nduk?" Mbah Kung belum selesai berbicara. Jangan seperti anak tidak tahu tata krama. Bagaimana lagi, ibunya saja tidak punya tata krama kok. Selam Mbah Uti ketus. Seketika dadaku bergemuruh. Aku tidak suka jika ada yang menyinggung perihal ibu. Tidak ayah atau bahkan orang tuanya sekalipun. Otot rahangku menegang. Berjuta sumpah serapah siap terlontar dari mulut ini. Mataku beradu dengan Mbah Uti yang tersenyum sinis, syarat rasa benci. "Saya bisa ngaji, saya bisa sholat, itu karena ibu, bukan ayah. Seumpama ada yang tidak mencontohkan sopan santun dan agama, itu adalah ayah, putra Anda, bukan ibu. Ibu, beliau segalanya bagiku. Jika ayah tak lagi dapat melindunginya, masih ada anak-anaknya. Terlalu lama beliau diam, menerima perlakuan tidak adil dari keluarga ini. Mungkin memang dari ritual kantil ini dapat kulindungi ibu dari kebencian mertuanya, juga ketidaktegasan sang suami." Mbah Kung berdiri dengan muka merah padam, menahan amarah. Mbak Uti memekik penuh emosi. "Anak kurang ajar, lihat saja. Suatu saat ibumu akan mati karena anaknya sendiri. Kamu seruni. Nyi!" Mendengar teriakan suaminya, Mbah Uti pergi ke ruang tamu meninggalkan kami berdua. "Tidak usah dimasukkan hati omongan Mbah Utimu. Kamu sayang ibumu, Mbahmu sayang anaknya." Tutur Mbah Kung dengan suara sedikit bergetar, mungkin masih menahan amarah. Aku bergeming, tak bereaksi sedikit pun pada penuturan Mbah Kung. Cukup masuk akal bagiku. Tetapi justru reaksi yang datar dari beliau membuatku yakin bahwa ada yang disembunyikan. Entah tentang ritual kantil, menjadikanku wadah, atau ada yang lainnya. Hal lain yang tidak pernah Mbah Kung ungkapkan. Bahkan mungkin juga ini semua bukan tentang Seruni, melainkan Sundari, ibuku. Mbah Kung kembali membuka pembicaraan. Beliau membahas sosok anak kecil yang muncul di kamarku. Menurut beliau, itu adalah perwujudan anak Nyi Ratamsari, keturunan Gending Parmadi dari istri gaibnya. Anak itu yang akan menjadi khodamku. Mulai sekarang berhati-hatilah dalam berbicara. Jangan mudah memendam sakit hati karena ada yang akan mewujudkan harapan dalam batinmu. "Maaf Mbah, setahu saya seumpama memakai perewangan, khodam, terkadang justru khodam itu yang akan mengendalikan kita. Dan sewaktu-waktu bisa membahayakan."
Sudah toh, yang punya agama bukan cuma kamu. Mbah juga tahu, dan satu lagi, tidak usah percaya orang lain, apalagi yang lancang mau memagari atau mengajarkan doa untuk memagari dirimu. Kamu tadi sampai muntah karena khodamu tidak bisa masuk. Siapa yang lancang memagari? Lama aku terdiam, bingung harus menjawab apa. Rasanya tidak perlu kukatakan jika Pak Ahmad yang membacakan doa pagar diri pada air yang kuminum sesaat setelah kejadian kesurupan di sekolah tadi. Sepertinya mengikuti kemauan Mbah Kung adalah paling yang tepat saat ini. Setelah berbincang sebentar dengan Mbah Kung mengenai khodam atau perewangan, aku pamit untuk pulang ke rumah. Azan maghrib berkumandang ketika aku masih setengah perjalanan. Segera aku percepat langkah agar segera sampai di rumah. Entah kebetulan atau memang berhubungan, tiap kali mendengar suara azan, maka kepala ini semakin pening dan telinga terus berdenging. Sampai di rumah, ibu sudah menyambut dengan mukena putih berendra dan mengajak sholat berjamaah. Sepertinya aku tertidur, lampu ruang tamu sudah gelap. Perlahan aku bangkit untuk melihat jam. Sekilas terlihat jika kasur atas kosong. Tandanya kakak laki-lakiku tidak pulang, mungkin menginap di rumah Mbah Kung. Jam dinding yang terpasang tepat di atas pintu menghubungkan antara dapur dan ruang tamu, menunjukkan pukul 11 lebih 50 menit. Nyaris tengah malam, berniat mengambil wudhu untuk menunaikan sholat tahajud. Langkahku terhenti oleh suara dentuman. Begitu kencang, seolah tepat berada di atas plafon ruang tamu. Bercampur antara kaget dan takut, segera menuju kamar ibu dan membuka pintunya tanpa mengetuk lebih dulu. Allahu Akbar! Begitu di ambang pintu kamar ibu, tampak sesosok hitam besar melayang di atas tubuh ibu yang tengah terlelap seorang diri. Kemana ayah? Sudah hampir tengah malam, kenapa belum pulang? Masih terpaku di tempat semula, memandang ibu. Menahan isak bingung harus berbuat apa. Perlahan sosok tersebut makin turun, hampir menindih ibu. Tangan besar dengan kuku panjangnya seolah hendak mencekik leher beliau. Seketika aku berteriak gusar, berharap ibu dapat terjaga dan menghindar. Bersamaan dengan bangunnya ibu karena kaget mendengar teriakanku, sosok itu lenyap. Ibu menghampiri dan memeluk tubuhku yang basah oleh keringat. Masih dengan isak tangis, ku ceritakan semua kejadian yang terlihat tadi. Ibu menenangkan dengan dalih itu hanya mimpi buruk saja. Meski jelas terlihat ada rasa cemas di raut wajahnya. Sayup terdengar pagar teras terbuka. Rupanya ayah baru pulang. Ibu membukakan pintu dan bergegas menyiapkan air putih, lalu memberikan pada ayah yang berganti baju dalam kamar. Tinggal aku sendiri di ruang tamu. Ketika beranjak menutup pintu, kulihat Mbah Kung di depan pagar teras yang hanya setinggi pinggang orang dewasa. Baru saja hendak ku persilakan masuk, suara lirih beliau juga tatapannya yang sedingin es membuatku sadar. Beliau bukan sosok nyata, entah sedang merogoh sukmo atau perewangan yang menyerupainya. Kamu sudah menjadi wadah perantara ritual kantilku. Tidak bisa menolak apalagi lari. Patuhlah daripada orang yang kamu sayang akan menghilang nyawanya. Anakku bisa mendapat wanita yang melebihi ibumu. Lihat saja, sampai kamu melakukan kesalahan, ibumu akan menjadi awal kamu kehilangan. Astaghfirullahaladzim. Jadi benar ini tentang ibu. Sebegitu bencikah mereka pada beliau? Apa tujuan utama mereka? Kenapa aku yang harus menjadi perantaranya? Liriku dalam hati. Aku nyaris jatuh terduduk, mengetahui kenyataan ini hanya mengenai pembalasan. Hal terburuknya ialah aku dijadikan alat oleh Mbah Kung untuk memuluskan rencananya, tanpa mengotori tangannya. Rencana jahat untuk menyakiti menantunya, perempuan yang tidak pernah benar-benar mereka akui sebagai keluarga. Sundari, ibuku tercinta. Dek, di Tulung Agung kamu ngapain sih sama mbahku? Ibu nggak mau ya kalau kamu ikut-ikutan ngilmu atau apa sebutannya itu, ibu juga nggak tahu.
Bingung harus jawab apa, jujur atau berbohong demi membuat ibu tenang. Semua sudah terlanjur, meski belum tahu pasti apa motif dibalik ini semua. Aku tidak ingin mengambil resiko apapun yang berkaitan dengan keselamatan beliau. Enggak bu, percaya sama aku, ibu nggak usah khawatir. Jawabku singkat, lalu beranjak ke dapur membantu ibu membuat kopi dan memasak nasi. Suatu hari di sekolah, Pak Ahmad memaparkan pendapatnya tentang pengalaman spiritualku dari sisi religi. Sementara Pak Jarot juga mengemukakan pendapatnya melalui kacamata supranatural, sesuai kemampuannya. Menurut beliau berdua, ritual kantel dan krokosukmo yang sudah kujalani merupakan jalan yang dipakai Mbah Agung untuk keuntungannya sendiri. Menambah sikap juga perewangan tanpa melakukan perjanjian secara langsung, melainkan melalui perantara keturunannya. Bisa juga dikatakan Mbah Agung bersekutu dengan jin tanpa harus mengotori tangannya sendiri. Semua itu dilakukan agar beliau tidak perlu membayar atau bertanggung jawab apapun pada si pemberi bantuan atau kekuatan. Sebab yang harus merawat, membayar, dan bertanggung jawab adalah si pelaku ritual yang menjadi perantara. Aku, Seruni, cucunya. Tidak berlebihan rasanya jika ku gambarkan duniaku lulu lantak mendengar penjelasan itu. Masih sulit dipercaya. Mbah Agung dengan sengaja mengorbankan aku, cucunya, demi bersekutu dengan makhluk yang menyesatkan, entah untuk menjadi lebih sakti atau untuk tujuan lain. Rasanya tak ada alasan yang dapat dibenarkan. Tunggu, benarkah aku korban di sini? Atau lagi-lagi hanya menjadi jembatan untuk mencapai orang yang ingin Mbah Agung korbankan? Seperti percakapan beliau dan Mbak Uti yang sempat ku cari dengar. Ibuku Sundari, mungkin beliau yang mereka ingin korbankan. Maaf Pak, lalu bagaimana dengan lelaki yang melamar saya dan kiriman pocong juga santet pada saya waktu itu? Apa dia juga bagian dari rencana Mbah Agung? Soal itu, wallahu a'lam, saya tidak bisa berprasangka atau menuduh. Mungkin Pak Jarot lebih paham. Jawab Pak Ahmad singkat. Kemungkinan lelaki itu juga sedang menjalankan lelaku seperti kakekmu. Biasanya sesama pelaku klinik tahu jika ada seseorang yang sekiranya punya aura atau perewangan, walau sekali saja bertemu. Namun bisa juga lelaku kantilmu itu juga terdapat pengasihan. Karena setahu saya, kembang kantil lebih cenderung untuk membuka aura, agar menarik bagi lawan jenis seperti halnya pelet. Yang begitu tujuannya tidak tercapai, maka ia mengirimkan hal-hal buruk padamu sebagai pembalasan. Papar Pak Jarot. Perbincangan bersama beliau berdua cukup memberi petunjuk bagiku tentang semua ritual dan kejadian yang aku alami. Ini tinggal memastikan kebenaran dari semua analisa tentang maksud dan tujuan Mbah Agung sebenarnya. Jauh di lubuk hatiku, masih berharap jika ini hanya ritual yang menguntungkan Mbah Agung dalam segi ekonomi. Ya, memperbanyak pasien, bukan untuk tujuan melenyapkan seseorang, siapapun itu. Aku benar-benar merasa dimanfaatkan. Amarah tiba-tiba memenuhi setiap relung hatiku. Dadaku bergemuruh mengingat perbincangan di sekolah tentang kemungkinan niat buruk Simbah. Aku enggak rela dimanfaatkan seperti ini, apalagi sampai ada orang yang aku sayang tersakiti. Kalau memang benar Mbah Agung punya niat buruk, biar dia yang pertama merasa terpuruk. Ujarku dalam hati penuh emosi. Usai ganti baju aku turun bersiap makan siang. Mbah Uti juga baru saja mengambil makan. Entah dengan alasan apa, beliau begitu ketus saat menyapa. Tentu saja hal itu makin membuat amarahku membuncah. Meski hanya dalam hati dapat kuucap berjuta sumpah serapah. Enak toh, pulang tinggal makan, makanya yang nurut, walaupun tidak memberi uang, tetapi bisa bantu-bantu cari uang. Mungkin Mbak Uti marah, karena kemarin ketika dimintai tolong oleh seorang pasien dari Mbah Kakung untuk mencarikan anak gadisnya, aku menolak mentah-mentah. Karena aku merasa masih jengkel dan emosi. Aku berpikir aku tak mau dimanfaatkan oleh Mbah Kung untuk mencari uang dengan cara seperti ini. Apalagi nantinya akan menyakiti ibuku.
Masih berdiri di depan lemari makan, aku mematung sambil menatap benci Mbak Uti yang berlalu pergi. Tanpa sadar hati ini mengharap sesuatu yang terjadi, hal buruk yang mungkin bisa sedikit membuat beliau cerah. Di luar terdengar pasien Mbah Kung berpamitan, kemudian disusul suara pakar yang artinya mereka bertiga sedang berada di teras. Tidak lama setelah itu, terdengar suara sesuatu jatuh dengan cukup kencang. Tetapi aku tak terpengaruh dan tetap lanjut makan. Ada banyak orang di teras. Ku ketahui dari suara riuh yang terdengar jelas. Segera ku selesaikan makan dan bergegas ke teras. Terbelalak mata ini dan hanya bisa berdiri terpanah. Riuh tetangga yang menolong tetap membuatku bergeming. Bukan tidak ingin membantu, tetapi bingung. Kebetulan atau perwujudan dari sebuah harapan. Jika kebetulan, kenapa begitu pas waktunya? Namun jika itu perwujudan dari apa yang kuharapkan, benarkah aku tanpa menyentuh dapat melukai atau bahkan membunuh? Mustahil. Satu persatu orang melewatiku yang diam terpaku di sisi pagar. Tidak tampak darah atau luka memang, tetapi matanya terus terpejam saat para tetangga dan Mbah Kung membopongnya ke dalam. Mbah Uti, apa yang sebenarnya telah terjadi? Aku tersadar dari lamunan ketika Tante Meli memanggil dan meminta untuk membeli minyak kayu putih. Aku bergegas ke toko terdekat, masih dengan rasa bingung bercampur takut. Saat hendak masuk rumah, terlihat beberapa tetangga masih di teras. Rupanya tabib Cina yang tinggal di gang seberang juga dipanggil untuk memeriksa keadaan Mbah Uti. Kusodorkan minyak kayu putih kepada Tante Meli yang duduk di samping tubuh Mbak Uti. Saat aku hendak ikut duduk dan memegang kaki beliau, tangan besar itu menyambar lenganku untuk menghentikan. Seketika itu juga ditariknya aku kasar menuju kamar. Tidak usah ikut-ikutan, pulanglah ke rumahmu. Aku dan kamu satu guru, juga satu sumber hidup. Jangan mengganggu. Ucapan terakhir Mbah Kung penuh penekanan. Manik matanya juga menyiratkan kekhawatiran sekaligus amarah yang amat sangat. Tanpa menjawab sepatah kata pun, aku berlalu mengambil tas dan seragam di kamar dan bergegas pulang tanpa berpamitan. Sekilas sempat kulirik Mbah Uti yang terbaring di kasur lantai depan TV. Masih juga belum sadarkan diri. Tepat di ambang pintu, mataku beradu dengan Mbah Kung. Tak ada lagi amarah di sana, hanya cemas dan garut wajah lelaki tua yang mungkin takut kehilangan istrinya tercinta. Tiba-tiba aku merasa iba. Sambil melangkah pergi, ku bawa rasa bersalah dalam hati ini. Meski sebenarnya tak tahu pasti apa penyebab semua ini. Ayah dan ibu sudah mendengar perihal keadaan Mbah Uti. Beliau berdua juga sudah langsung ke sana sepulang kerja. Setibanya di rumah, mereka sempat bertanya kenapa aku sudah berada di rumah. Hanya ku jawab asal karena tak ingin menambah masalah. Menurut ibu, Mbah Uti sudah siuman dan bisa diajak bicara. Namun penglihatannya kabur dan tubuhnya sulit digerakkan. Kemungkinan akibat jatuh terduduk dan mencederai tulang ekornya. Masih menurut ibu, dari cerita Tante Meli, Mbah Uti membawa segelas air minum ke teras saat mengantar pasien Mbah Kung pulang. Entah bagaimana, air tersebut rupanya ada yang tumpah di lantai dan menyebabkan Mbah Uti terpleset. Kepleset aja kok sampai bikin pingsan lama, terus susah bergerak ya Bu? Itu perantara Dek, sudah kehendak Allah. Allah, Dia yang mengatur semua. Harusnya aku tak perlu merasa bersalah hanya karena semua terjadi setelah apa yang aku harap dalam hati. Kami mengakhiri obrolan dan sholat maghrib berjamaah dan masih tanpa ayah. Bukan tidak pernah kami mengajak beliau sholat, tetapi selalu saja ada alasan dan akhirnya berujung pada debat. Biasanya Mas Indu, kakak laki-lakiku, yang akan mengimami kami, tetapi tidak kali ini karena ia sedang keluar kota untuk persiapan kerja. Syukur alhamdulillah, meski kadang masih pening dan tengkuk terasa berat, tetapi tidak separah sebelumnya. Aku bisa mendengar azan dan mengerjakan sholat tanpa kesulitan. Terkadang ada semacam bisikan untuk menunda atau meninggalkan kewajiban itu.
tetapi masih bisa kulawan dan kendalikan entah apa yang bersarang dalam diriku. Biarlah ia tetap berada di sana, mungkin suatu saat akan berguna. Namun akan kupastikan bahwa aku yang memegang peranan. Tubuh ini milikku, jadi tidak ada yang bisa mengatur selain diriku. Seperti kata Pak Ahmad, khodam hanya perewangan, tak ubahnya pembantu yang hanya numpang. Sekali kita lemah dan kalah, maka seterusnya dia yang akan memerintah. Malam ini entah kenapa aku sangat gelisah, seperti ada yang mengawasi, tapi entah siapa dan di mana. Beberapa kali bangun dan melihat sekeliling tanpa tahu apa yang sebenarnya sedang kucari. Seru nih, lirih terdengar suara serak itu menyebut namaku. Begitu dekat, tetapi tak kudapati sosok lain di situ. Kutarik nafas dalam-dalam berusaha meredam rasa takut. Masih sunyi seperti sebelumnya. Hanya saja deru nafasku ikut terdengar jelas di antara detik jam dinding yang membuatku bergeming. Tak berapa lama tampak secercah cahaya putih kecil di atas lemari. Lama-kelamaan cahaya itu membesar dan memunculkan sosok yang sangat menakutkan. Pocong, kini wujudnya tampak jelas terlihat tengah membujur di atas lemari. Mata hitam pekatnya begitu dingin mengawasi. Sekuat tenaga mencoba bangkit untuk pergi, namun seolah ada yang menahan untuk tetap berdiri di sini. Meski terbata-bata, akhirnya mulut ini dapat berucap jua. Beberapa saat berlalu, aku masih bertahan dengan posisi yang sama. Entah makhluk itu sudah pergi atau masih terbujur di sana. Aku hanya berharap waktu subuh segera datang. Sebab menurut ibu, hantu akan pergi ketika azan mulai berkumandang. Sayup mulai terdengar tarhim dari pengeras suara musola. Sungguh lega seolah nyawaku terselamatkan karenanya. Aku sudah rapi dan siap berangkat sekolah ketika motor Sentot, suami Tante Meli, berhenti di depan rumah. Rupanya mereka minta tolong agar aku izin tidak masuk dan ikut mengantar Mbah Uti berobat. Sebab Sentot harus bekerja dan Tante Meli mengurus pekerjaan rumah sekaligus mengurus anaknya yang masih kelas 2 SD. Setelah memperoleh izin dari ayah dan ibu, aku segera menuju rumah Mbah Kung dengan berjalan kaki. Ya, jelas tidak cukup jika harus berbonceng 3 bersama Tante Meli. Sepanjang perjalanan aku masih teringat pocong semalam. Mungkinkah itu kiriman dari Endro lagi? Masih belum tuntaskah persoalan di antara kami? Tak terasa sudah sampai di rumah Mbah. Kini Mbah Kung terlihat lebih tenang. Tak ada lagi tatapan penuh amarah atau benci padaku. Sementara Mbah Uti terlihat amat terpukul dengan kondisinya saat ini. Dan itu memunculkan sedikit iba dalam hati ini. Kami bertiga menggunakan taksi menuju pengobatan alternatif. Cukup jauh, masih di Malang, hanya beda kecamatan. Di sana sudah cukup banyak yang mengantri, padahal baru pukul 8 pagi. Selama menunggu antrian, beberapa kali aku harus menahan rasa mual, ingin muntah. Bukan karena masuk angin. Beberapa pasien rupanya sakit karena ulah jin. Wujud juga tingkah jin yang menampakkan diri itulah yang membuatku ingin muntah. Muka hancur, lidah terjulur, mulut penuh liur sambil bergelayut di kaki seorang pasien yang lama pincang dan masih banyak lagi lainnya. Mbahku memperhatikanku, beberapa kali mengingatkan untuk tetap tenang dan menganggap mereka tak ada. Mungkin beliau juga bisa melihat mereka. Sesekali beliau terlihat komat kamit lalu menghalau jin yang mencoba mendekati Mbah Uti. Tiba giliran kami, di dalam ruangan pengobatan duduk seorang lelaki berbaju koko putih dan peci dengan warna senada. Setelah menanyakan keluhan Mbah Uti, beliau nampak menulis huruf Arab gundul pada secari kertas dan memasukkan kertas tersebut ke dalam botol berisi air mineral. Sebelum kami pulang, pria berbaju koko itu berpesan agar Mbah Uti menghabiskan air minum yang sudah diberi raja. Selain itu, beliau juga menyarankan agar Mbah Uti meminta maaf kepada orang-orang yang telah ia sakiti. Dek, terkesiap aku memandang saran pria tersebut. Mungkinkah kondisi Mbah Uti saat ini memang berhubungan dengan sakit hati?
dan harapanku saat ini. Tanpa berlama-lama menduga, aku pun segera menanyakannya. Memangnya apa hubungannya penyakit nenek saya dengan meminta maaf, Pak? Itu hanya menurut dugaan saya. Dilihat dari kondisi fisik nenek kamu, seharusnya beliau tidak sampai mengalami kebutaan. Jadi, mungkin dengan minta maaf pada orang-orang yang sekiranya pernah disakiti, bisa sedikit membantu. Sebab doa orang terzolimi biasanya mudah diijabah. Terang beliau. Sudah, ayo pulang. Mbah Kung tiba-tiba menyela pembicaraan kami. Kami pun berpamitan. Selama perjalanan pulang kami hanya terdiam diri di atas taksi. Tidak ada pembahasan mengenai pengobatan alternatif tadi. Aku sangat penasaran jika Mbah Kung dapat memberi pertolongan banyak orang agar sembuh dari penyakit non-medis. Kenapa justru sekarang saat istrinya yang sakit, beliau meminta bantuan orang lain? Sesampainya di rumah, di luar dugaan, Mbah Kung membuang air dari pengobatan tadi. Bukan itu saja, beliau memintaku membakar kemenyan dan makan kembang kantil lagi. Loh, kok dibuang, Mbah, airnya? Itu kan untuk obatnya Mbak Uti. Tidak butuh, ini segera bakarlah. Setelah itu makan kembang kantilnya. Jangan lupa mantra doa padang ati. Masih tidak mengerti dengan maksud dan tujuan Mbah Kung. Melaksanakan perintahnya. Aroma kemenyan menguar melalui asap yang mengepul dari bara di atas anglo. Sejenak mengamati kembang kantil di tangan. Muncul keraguan melaksanakan perintah ini. Banyak pertanyaan yang tak terjawab bermunculan tentang ritual ini. Mengapa harus makan kantil dan baca doa padang ati lagi? Apa tujuan Mbah Kung sebenarnya? Batinku. Apa yang kamu pikirkan? Kamu yang memulai, jadi segera selesaikan. Kamu yang membuat Mbah Utimu sakit. Ucap Mbah Kung dengan intonasi cukup tinggi. Aku berdiri terpaku menatap Mbah Kung yang berdiri di ambang pintu. Matanya merah menahan amarah. Mata kami beradu bak seteru yang siap bertanding. Namun di balik mata yang membara itu, jelas terpancar rasa frustasi dan pengakuan menyerah kalah. Lalu kuputuskan, ngapunten Mbah, saya tidak bisa, ucapku dengan penuh hormat. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga season 2-nya cepat keluar ya. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita selanjutnya. Matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.